Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kali ini Ibu akan membuat tutorial tentang operasional alat FTIR untuk penetapan zat padat ya. Kalau kemarin di video itu kita tutorialnya tentang zat cair ya. Oke. Sebetulnya alat dua-duanya yang ada di sekolah ini sama ya operasionalnya. Cuman yang membedakan adalah tempat sampelnya ya. Tempat sampelnya seperti ini ya. Ini namanya DRS 8000A. Nah, kemudian inisialisasinya juga berbeda. Jadi kalau di Affinity itu langsung, kalau ini pakai alat ini dulu ya. Seperti alat ini. Kemudian kita letakkan seperti ini. Operasinya sama seperti Affinity, nyalakan komputer, nyalakan alatnya, kemudian kita klik modemnya ini, kemudian klik ini, sama. Kita klik spektrum untuk membuat spektrum. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita cek ininya, measurement modenya. Nah, ini harus sama dengan prosedur yang sudah ada ya. Kita setting. Ini ada persen transmisi, bisa juga dengan absorban ya. Kali ini kita akan pakai yang persen transmisi. Kemudian scan-nya berapa kali pembacaan scan ini bisa diatur ya. Kita akan pakai 5 kali pembacaan. Kemudian range-nya ini juga, ini minimal 500, maksimal 4000. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan prosedur ya. Kalau sudah ini di setting, tinggal kita lihat di sini. Klik instrumen, kita harus inisialisasi dulu instrumennya ya. Tunggu sampai inisialisasinya sukses ya. Oke, ini klik OK, ditandai nanti dengan ada ini 4 lampu yang menunjukkan beam splitternya sudah oke, DRS 8000 nya yang di sini sudah oke, lampunya, kemudian sinar lasernya. Nah, setelah seperti ini, nah baru kalian mempreparasi sampel ya. Mulai lagi. Oke. Nah, caranya mempreparasi sampel ya. Ini kita punya KBR ya. KBR-nya asalnya seperti ini ya. Oke, bongkahan seperti ini. Ini harus dihaluskan. Dihaluskan di mortar ini ya. Mortarnya harus dibuat dari marmer ya. Oke, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi serbuk halus ya. Nah, kemudian ini KBR-nya kita pakai untuk background ya, background. Jadi si hasil sampel serbuk ini kita masukkan ke dalam sini, hasil jadinya seperti ini ya. Asalnya tempat sampelnya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita ambil KBR-nya ya dari sini, kemudian kita letakkan di sini, di mangkok ini yang kecil ini ya. Setelah itu kita padatkan dengan memakai alat ini, logam ini. Padatkan, tambahkan lagi, padatkan berkali-kali ya, sampai padat betul sehingga tidak ada rongga yang di dalam sininya. Nah, cirinya bahwa ini sudah padat, kita akan balikan seperti ini ya. Nah, kalau tidak jatuh berarti ini sudah padat. Oke, setelah itu kita bersihkan pinggirnya, karena tadi kan banyak itunya ya, serbuknya. Kita bersihkan pinggirnya sampai bersih dan jadinya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan background. Ini dipakai untuk backgroundnya KBR-nya ya. Kita masukkan ke sini. Oke.
ambil tadi alat tadi yang untuk inisialisasi, kemudian kita tempatkan background KBR ini yang sudah kita buat, kemudian kita dorong ya. Setelah itu tutup, jangan lupa ya, supaya sinarnya tidak kemana-mana. Nah, setelah itu di sini ada background scan ya, kita klik background scan ini ya. Oke. Tunggu sampai muncul kromatogram. Berapa lama ya? 5 kali pembacaan ini ya. Ini lihat. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini backgroundnya. Oke. Setelah itu kita membuat atau mempreparasi sampel. Jadi sampel yang kita akan periksa, sampel X ini ya, berupa padatan ini, kita gerus lagi di lumpang ini ya. Nah, konsentrasinya itu sekitar 5% ya. Jadi 5% zat yang akan diperiksa atau sampel yang akan diperiksa, kemudian yang 100-nya atau pelarutnya KBR yang ini ya. Kita campur di sini, ambil seujung sudip sampel ya. Simpan di sini. Kemudian kita ambil KBR yang sudah jadi serbuk tadi ya. Sebanyak berapa ya sebagai pelarutnya? Jadi sekitar 100 bagian. Oke. Oke, setelah itu kita gerus ya. Gerus sampai halus, sampai homogen ya. Seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam tempat sampel ya. Jadi tempat sampelnya seperti yang tadi, boleh yang tadi yang kecil ini atau boleh yang besar ini mangkoknya ya. Nah, supaya tidak berganti-ganti, jadi kita punya 2, kita pakai yang ini ya. Masukkan seperti tadi teknisnya, ambil dari sini. Kemudian masukkan ke dalam mangkok ini. Jadi mana? Terus padatkan, ambil lagi, padatkan lagi. Nah, sampai padat dan tidak ada rongga lagi. Dibalikan seperti ini, ya, seperti ini jadinya. Oke. Setelah itu baru kita bisa membuat spektrum dari sampel ini. Jadi caranya kita tarik ini, ambil tadi untuk background tadi KBR, kemudian kita letakkan sampel di sini. Oke, dorong, tutup. Nah, sebelum memulai membuat spektrum sampel ini, kita harus mengisi file name ini ya. Jadi tinggal kita klik ini, kemudian kita isi file name-nya. Ini gunanya untuk supaya kita bisa memanggil lagi datanya ya. Misalnya kita tulis gitu ya, tes. Nah, seperti ini, kemudian oke. Tes aja ya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu tinggal kita scan sampel scan, klik sampel scan. Tunggu sampai muncul spektrumnya. Oke, ini sudah selesai.
ini adalah bentuk dari spektrum sampel tadi atau sampel X ini ya. Tadi lupa Ibu menyampaikan, setelah kita membuat file name jangan lupa komennya ya, uji kualitatif, karena kita akan menguji kualitatifnya. Kemudian sampelnya simplo atau nanti kalau ada dua ya duplo. Kemudian sampel ID-nya ini sampel X karena kita belum tahu ini tuh sampel apa ya. Setelah dapat kromatogram seperti ini, kita seperti yang di Affinity, kita tinggal klik view untuk mendapatkan nilai bilangan gelombang dari setiap puncak-puncak ini ya. Nah, caranya tadi klik view, klik peak, kemudian di sini ada parameter threshold dengan noise level. Ini adalah alat bantu untuk memunculkan bilangan gelombang ya. Ini nilainya 100 sampai maunya kita berapa diatur. Kemudian noise levelnya juga mulai dari 0 sampai 4 atau 5 ya. Kalau misalnya kita ambil misalnya threshold 95, kemudian noise levelnya 2, nah kita tinggal hitung ya seperti apa nih tampilannya. Kita tinggal klik calc. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah angka-angka ini adalah nilai dari bilangan gelombang setiap peaknya ya. Oke, kalau sudah kita dapat seperti ini, kita tinggal menginterpretasikan gugus fungsinya berdasarkan tabel yang sudah disediakan. Oke. Nah, untuk membantu memudahkan pembacaan, kita tinggal klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tabelnya sampai ke bawah ya. Ini adalah peak 1, misalnya ini peaknya 644,22. Nah, ini di sini nih adanya ya. Oke. Di sini adanya sini ya, dan berikut seterusnya. Nah, karena kita akan melakukan tes kualitatif, berarti kita akan membandingkan sampel yang kita periksa dengan library standar yang ada di alat ini, dengan catatan library-nya sudah terisi oleh standar sekunder atau primer ya. Nah, caranya ini kromatografi sampel ini kita klik search ya. Kemudian kita bandingkan terhadap library-nya. Ini sudah terisi bagian-bagian dari setiap setiap golongan ya, atau setiap ya. Nah, tinggal kita bandingkan. Kalau yang dicontreng ini mau kita bandingkan terhadap apa nih si sampel ini? Boleh dibandingkan langsung terhadap library apa, atau boleh langsung kita semua, bandingkan terhadap semua. Nah, caranya kalau bandingkan terhadap semua, kita tinggal klik select all. Oke. Nah, setelah itu kita akan klik spektrum search ya. Nah, dia akan men-search sendiri ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa sampel X yang kita periksa itu adalah sodium bikarbonat. Dengan catatan kita harus juga melihat kesamaan dari spektrumnya ya. Kalau ini yang di atas ini adalah spektrum yang sampel tadi. Yang ini spektrum yang ada di library. Nah, library yang mana? Ini library dibandingkan terhadap library yang reagen ya, sama si alat ini ya. Kemudian namanya natrium hidrogen karbonat gitu. Oke. Nah, kalau sudah dapat hasil seperti ini ya, ingat ya
bandingkan terhadap library itu kalau di dalamnya sudah ada library dari standar, sekunder atau primernya ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita print ya. Printnya seperti biasa. Klik file. Sini. Di sini ada print. Langsung kita print aja. Nah, dapatlah hasil seperti ini. Oke, sampai di situ tutorialnya ya. Kita tinggal nanti dapat hasil printan, kemudian kita bandingkan terhadap atau interpretasikan gugus fungsinya terhadap tabel yang sudah disediakan. Nah, jadi meskipun di situ ada sudah dibandingkan terhadap standar dari library, kita harus tetap mencari gugus fungsinya tuh apa-apa saja. Atau natrium karbonat seperti ini, natrium karbonat itu gugus fungsinya apa-apa saja. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh pada waktu Zoom atau langsung WA juga bisa ya. Oke, itu ya. Sekian penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.